Prabowo akan tampil sebagai Raja Jawa? Oleh Hatta Taliwang, aktivis Indonesia. Dalam perspektif kekuasaan Jawa, menurut Dr. Doni Terimbawan, kekuasaan dijalankan raja secara bulat dan utuh. Tidak terbagi dalam cabang kekuasaan sesuai konsep demokrasi versi Montesquieu, eksekutif, legislatif, yudikatif. Dalam filosofi kekuasaan Jawa, ketiga unsur ini menyatu pada diri raja. Raja mengejawantahkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Alam tampil sebagai pengawas kesalahan raja. Memberi peringatan dengan pagebluk atau wabah, banjir bandang, hingga gempa bumi. Karena itu, raja sesungguhnya sensitif terhadap teguran alam. Presiden dalam perspektif kekuasaan Jawa itu adalah raja. Tak mengenal ada pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Raja pembuat undang-undang, raja pelaksana undang-undang, raja pengadil atas penyimpangan undang-undang. Dari 7 presiden yang pernah berkuasa, ada 3 yang mendekati kriteria sebagai raja dalam sistem kekuasaan Jawa. 1. Soekarno. Dengan demokrasi terpimpin, mengkooptasi kekuasaan legislatif dan yudikatif, dengan menempatkan Ketua MPRS dan Ketua Mahkamah Agung sebagai menteri atau pembantu presiden, dan menerima pengangkatannya sebagai presiden seumur hidup, tradisi kerajaan di mana raja tak bisa diganti selama hidup. 2. Soeharto. Dengan mengintrodusir dan mempraktekkan demokrasi Pancasila versinya, di mana dilakukan screening ketat calon anggota DPR, menentukan siapa yang bisa jadi utusan daerah dan utusan golongan, yang bisa duduk sebagai anggota MPR, sehingga praktis MPR dalam kendalinya. Dan karena itu, setiap 5 tahun sidang MPR memilihnya menjadi presiden. Dan hampir menjadi presiden seumur hidup. 3. Jokowi. Tidak memperkenalkan jenis demokrasi apa yang dipraktekkan. Namun, atas nama koalisi pendukung, menguasai DPR dan memeras ketum partai yang bermasalah, demi mendukung kepentingannya. Seperti bagaimana Undang-Undang Omnibus Law dan Undang-Undang IKN dilahirkan secepat kilat. Pengendalian lembaga yudikatif seperti MK dalam kasus pencawapresan Gibran dan keputusan MK dalam kasus Pilpres, menunjukkan nafas kekuasaan ala Raja Jawa dipraktekkan. Memperhatikan rencana Prabowo yang ingin koalisi gemuk dan mungkin tak butuh oposisi, maka tentu ada yang menduga arahnya seperti akan menerapkan sistem kekuasaan ala Raja Jawa, seperti 3 presiden di atas. Namun dengan memperhatikan Prabowo yang pernah lama hidup dalam kultur modern, lama di luar negeri, dan tentu sudah lama berinteraksi dengan pikiran-pikiran dan praktek demokrasi, maka tentu muncul juga pikiran-pikiran positif, bahwa Prabowo tidak akan sepenuhnya tampil sebagai Raja Jawa. Kita tunggu tanggal mainnya.